Ya, lagi viral terkait seorang satpam yang rupanya ini sudah bergelar S2. Ini luar biasa. Namun menurut netizen ini sangat disayangkan. Karena apa? Karena dia ini sudah menempuh pendidikan yang tinggi namun bekerja menjadi satpam. Ya memang nggak ada yang salah dengan pekerjaan, asal halal, asal baik, nggak korupsi, nggak nyolong dan lain sebagainya. Tapi kan seharusnya ketika tingkat pendidikannya tinggi, dia bisa mendudukilah pekerjaan yang lebih tinggi lagi, seperti itu positive people. Karena netizen ini jadi ngebandingin sapam aja bisa sampai S2, sedangkan wapresnya lulusan apa? Waduh, 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 waduh. Lulus SMA atau berapa S1 di Singapura. Kita akan coba reaction dari akun Instagram Yusuf Dumdum yang mencoba membandingkannya. Jangan lupa subscribe Axanation. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Dari laman Instagram Yusuf Muhammad Sapam Bank lulusan S2 terbitkan 13 karya ilmiah, raih rekor muri, Wapres RI, jujur saja saya nggak suka baca gitu ya. Sapam Bank ini bergelar master, punya 2 gelar S1. Wow, 2 gelar S1 lo bayangin. 2 gelar S1. Wah, 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 wah. 13 karya ilmiah dan rekor muri, beda jauh sama Wapres RI. Perbedaan Satpam Bank dan Wapres RI, tak banyak yang menyangka seorang Satpam Bank di Jakarta Utara menyandang gelar magister, memiliki 2 gelar sarjana, menulis 8 buku, serta menghasilkan 13 karya ilmiah di jurnal nasional dan internasional. Dialah Khairul Anam, 28 tahun, Satpam yang bertugas di BRI Kantor Cabang Tanjung Priuk. Netizen pun membandingkan dengan Wapres RI yang pernah mengaku tidak suka membaca. Pengakuan ini disampaikan saat acara bersama Najwa Shihab. Kalau saya sendiri jujur saja orangnya nggak suka baca, kata Gibran menjawab pertanyaan Najwa. Oh ya, ini pertanyaan jawaban Gibran ya waktu ditanya Najwa Shihab terkait nggak suka baca. Tapi biarpun nggak suka baca, kan bisa jadi wapres. Sementara yang suka baca dan punya gelar banyak malah jadi sapam. Waduh, 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 waduh. Nah itu tadi ya, netizen ini mencoba membandingkan seperti itu positive people. Nah kalau gue sempat baca beritanya, Khairul Anam ini bukan yang nggak berusaha menjadi dosen, tapi dia sebenarnya udah berusaha untuk menjadi dosen dan lain sebagainya, tapi kayaknya belum ada lowongan atau seperti apa gitu lah ya. Jadi kayak untuk menuju ke sana tuh kayak dia bersabar, makanya ketika ada tawaran bekerja sebagai satpam ya dia diambil aja gitu. Nah gue salutnya apa gitu, ketika dia menjadi satpam ini masih menulis gitu loh, kayak menulis jurnal, menulis buku dan lain sebagainya. Ini luar biasa banget, karena kita tahu ya kadang pekerjaan satpam itu kan bisa shift-shiftan dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak wow. Kita baca dulu reaksi komentar netizen ini seperti apa terkait hal ini gitu ya, kita baca. Jomplang, sapam keren. Tepuk tangan. Negara paling amburadul di dunia gitu. Satpam S2, 13 karya ilmiah, rekor muri versus Wapres, baca komik, main Tamiya, ke pasar, bagaikan langit dan palung laut, beda nasib gitu. Hahaha. Rocky Gerung, Bang, Pak Satpamnya gitu. Gibran bilang karya ilmiah itu opo gitu. AI, coding, dan hilirisasi karya terbaik Wapres gitu. Nasibnya kebalik. Ya Pentium 286, Fufu loading. Apa nih gitu. Jabatan yang tertukar. Gibran Raka Buming Rakang, ahlinya mengacak-ngacak konstitusi. Gibran izin ketua. Wes tak omong kok kuli kudu lulusan S12 S12 tapi Wapres ijazahnya kagak jelas yuk, Indonesia doang yang begini, berawal dari keluarga Solo. Wes mesti itu ya. Judul sinetron yang tertukar. Negeri Fufu Fafa memang udah kebolak-balik. Kontras bertolak belakang, sayangnya si Mas Sapam pinter itu bukan anak penguasa. Wapresnya turunin aja, adik yang berprestasi ini lebih pantas kalau jadi pemimpin. Bukti nyata bahwa link atau circle sangat berpengaruh terhadap masa depan seseorang. Kok yo mau jadi sapam? Ada sistem yang salah nggak sih? Nah itu tadi ya, bidang yang tertukar gitu. Mungkin lain cerita kalau yang ngusung kemarin jadi PDIP ya bang gitu, pasti adem ayem gitu. Orang pintar ilmunya di kesampingan, sedangkan pelangap-pelongo dikasih jabatan, miris sekali. Nah itu tadi ya komentar netizen ya, menyoroti bahwa kayaknya ini ada sistem yang salah dengan seperti ini, karena yang
hal-hal kayak gini ini bisa terjadi gitu ya. Waduh. Dan tadi ada yang bilang juga bahwa kayak circle itu menentukan juga koneksi dari keluarga mana, ordal gitu ya. Nah itu ya, miris ya dengernya gitu ya, lihatnya gitu ya. Semangat ya buat Pak Sapam, apapun itu selagi halal dikerjakan, it's okay. Dan ke lapangan hatinya ini juga patut kita apresiasi juga, karena meskipun dia bergelar S2, akhirnya dia mau bekerja apa aja asal halal. Karena kalau sebenarnya kita baca headline berita itu banyak juga, misal kayak jadi ojol S2 dan lain sebagainya. It's okay, pada akhirnya rakyat mencoba untuk bertahan hidup aja gitu ya di tengah negara yang mungkin ya gini, karena 19 juta lapangan 19 juta lapangan kerja belum nampak hilalnya gitu. Kalau menurut teman-teman gimana? Tulis di kolom komentar pendapatnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.